pernah melakukan survei bahwa dari 1.000 orang di Indonesia yang suka baca itu hanya satu. Mungkin ada faktor penyebab mengapa angka literasi di sekolah ini masih tergolong cukup rendah. Buku itu adalah jendela dunia. Bila kalian ingin menguasai dunia, maka bacalah buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Semakda, kembali lagi di podcast Pandawan, podcast Anal Semakda Jiwan. Di episode OSIS, obrolan seru inspirasi siswa. Kembali lagi dengan aku, Aurel Sandi. Kali ini, podcast Pandawan tentunya kedatangan bintang tamu yang sangat spesial, Bapak Ahya Alimuddin. Selamat pagi Bapak. Selamat pagi Sandi dan teman-teman semua. Nah, kali ini dengan tema Remaja milenial gemar literasi. Penasaran? Tetap di podcast Pandawan, podcast Anal Semakda Jiwan. Nah, gini Pak Ahya, seperti tema kita pada hari ini adalah remaja milenial gemar literasi. Sebelum kita membahas topik utama, saya mungkin ingin menyinggung pengalaman Bapak mengenai literasi tersendiri. Ya, terima kasih Sandi. Sebetulnya saya guru biasa di SMKN 2 Jiwan. Saya mengajar di jurusan teknik pemesinan. Hanya saja sejak dulu saya memiliki fokus di kegiatan literasi, baik itu penulisan buku, penulisan artikel, baik penulisan buku indie maupun penulisan buku di Kemdikbud. Baik, mungkin dari buku-buku yang mungkin Pak Ahya itu membuat buku atau bagaimana? Ya, jadi kegiatan literasi memang tidak hanya buku ya sebenarnya. Cuma saja saya fokus di penulisan buku, baik itu buku untuk siswa maupun buku untuk guru. Baik, oke. Kita hari ini telah membahas mengenai literasi. Tapi mungkin ada teman-teman di rumah yang belum tahu sebenarnya tahu apa itu literasi. Mungkin dari Pak Ahya sendiri bisa dijelaskan definisi atau pengertian dari literasi itu. Ya, literasi seringkali dipahami sebagai baca tulis. Selama ini pengertiannya seperti itu. Tetapi karena perkembangan teknologi budaya dan seterusnya, literasi berkembang tidak hanya sekedar membaca dan menulis, tapi bagaimana memahami data baik berupa teks maupun simbol. Sehingga harapannya anak remaja itu tidak hanya suka baca atau suka menulis, tapi dapat memahami data-data yang ada di sekitar kita. Sehingga nantinya memahami dan mampu mengkomunikasikan. Ketika informasi itu dapat dikomunikasikan dengan baik, maka akan timbullah masyarakat yang literat. Ya, kalau bicara dengan masyarakat literat, berarti masyarakat yang mampu memahami dan mengkomunikasikan ide yang ada di sekitar kita. Contoh paling gampang, ketika kita membaca petunjuk dilarang buang sampah, ketika masyarakatnya literat, berarti dia akan memahami dan mengkomunikasikan itu ke komunitasnya. Sehingga apa? Ya sampah tidak akan dibuang di sana. Contoh paling kecil itu. Nah, itu dia. Jadi, kegiatan literasi itu tidak melulu tentang membaca dan menulis, tapi bagaimana dari yang kita baca atau kita tulis itu kita juga dapat memahami dari isinya dan kita juga dapat menyampaikan apa yang kita sudah pahami tersebut. Untuk selanjutnya, bagaimana Pak tingkat literasi di Indonesia untuk saat ini, untuk beberapa tahun ini? Ya, literasi memang menjadi fokus pemerintah ya, ya. Karena kalau tidak mau dibilang kurang membanggakan, ya memprihatinkan. Jadi literasi di Indonesia masih cukup memprihatinkan. Tercermin dari mana? Saya punya data, jadi saya baca ya. Di studi PISA, mulai tahun 2000 hingga tahun 2022, Indonesia itu selalu masuk di 10 peringkat terendah dari 60 sampai 70 negara yang disurvei. Nah, ini surveinya di anak remaja ya, usia 15 tahun, sehingga masih usia sekolah, disurvei terkait dengan kemampuan literasi dan numerasinya. Nah, Indonesia masih berada 10 peringkat terbawah. Nah, ini kan cukup memprihatinkan. Selain itu, UNESCO, Badan PBB, pernah melakukan survei bahwa dari 1.000 orang di Indonesia yang suka baca itu hanya satu, Jadi 0,00 sekian persen saja yang mempunyai minat baca. Nah, ini adalah kondisi real di Indonesia. Jadi
kalau kita bicara bagaimana literasi di Indonesia ini masih perlu banyak peningkatan sehingga memunculkan berbagai macam kebijakan di sekolah terkait dengan gerakan literasi sekolah. Nah, jadi seperti itu yang seperti kita ketahui tadi, yang perlu digarisbawahi dari ini adalah masih kurangnya sekali literasi di Indonesia untuk saat ini. Nah, tentunya dari itu ada loh faktor penyebab yang menjadi alasan mengapa rendahnya literasi di Indonesia. Ya, kalau kita bicara penyebab, mesti penyebabnya kompleks ya. Karena remaja kan tidak hanya tinggal di sekolah, dia lebih banyak waktunya di rumah. Nah, faktor keluarga ini juga menjadi faktor penting bagi pendorong minat baca anak. Kalau anak tidak dikenalkan dengan dunia baca, dunia tulis sejak dini, di rumah tidak ada bahan bacaan, saya kira implikasinya minat bacanya rendah. Kemudian di sekolah tidak disediakan bahan bacaan yang bermutu, atau tidak ada kewajiban untuk membaca buku. Kalau kita mau melihat negara-negara maju dan berkembang di dunia literasi, ambil kata contoh Amerika lah ya. Nah, Amerika itu setiap tahunnya siswa SMA di sana itu punya kewajiban membaca 32 buku, San. Kamu pernah nggak diwajibkan baca buku? Waduh, sangat jarang sekali. Sangat jarang. Iya. Nah, itu belum lagi dengan di Jepang, di Eropa, bahkan tetangga kita kayak Malaysia, Singapura itu wajib membaca buku setiap tahunnya minimal 5-6 buku. Dan nantinya tidak hanya baca, tapi mereka juga harus meresum atau menceritakan ulang bukunya seperti apa. Kemudian juga kalau dikaitkan dalam skup yang lebih luas, perekonomian negara kita ini kan belum mengarah ke kegiatan literasi. Iya. Di rumah misalkan punya uangnya buat beli beras atau beli buku. Beli beras, Pak. Beli beras kan iya, ya? terutama beli beras. Beli beras Iya. atau mungkin sekarang beli kuota. Iya, Tidak untuk beli buku. Iya. Nah, ini adalah mindset yang harus kita rubah dari mana? Dari diri kita sendiri. Kemudian juga adanya screen culture ya. Kalau anak-anak milenial pasti lekat dengan gadget ya. Iya. Jadi screen culture itu kan tidak baca, tapi dia juga lebih banyak ke arah visual, melihat video, scroll, lihat, tidak membaca, memahami, apalagi mengkomunikasikan. Nah, itulah mungkin beberapa penyebab kenapa kok literasi kita rendah. Iya. Nah, dari itu tadi yang dijelaskan Pak Ayah adalah mungkin penyebab literasi untuk secara gambaran secara luas begitu ya Pak Ayah. Mungkin untuk bisa dijelaskan lagi untuk kita tarik ke yang jenjang lebih sempit, yaitu adalah di SMK 2 Jiwan ini. Mungkin ada faktor penyebab mengapa angka literasi di sekolah ini masih tergolong cukup rendah, Pak Ayah. Ya, selain faktor-faktor yang tadi sudah kita bahas ya, mungkin anak SMK memang cukup jauh dari budaya literasi. Kalau kita membandingkan dengan tetangga sebelah yaitu SMA, jelas berbeda. Karena untuk lulusannya sendiri kalau SMA cenderung banyak meneruskan untuk kuliah, sehingga bagaimana dia meningkatkan kompetensi, bagaimana dia membaca itu sangat dikuatkan. Kalau di SMK biasanya lebih banyak penguatan di hard skill-nya, bagaimana siswa mampu menguasai alat-alat atau keterampilan di jurusannya masing-masing. Itu adalah anggapan yang umum selama ini. Tetapi kalau kita tarik ke yang namanya literasi itu tidak hanya sekedar membaca buku yang kita bayangkan ya, buku fiksi, novel atau mapel. Tapi di SMK sendiri kan juga ada misalkan manual book ya, atau buku panduan mesin. Nah, itu kan bagaimana kita membaca, bagaimana kita memahami yang dimaui oleh buku itu, sehingga nanti akan menunjang bagaimana keterampilan kita menguasai mesin itu kan juga perlu sebenarnya. Sehingga anggapan bahwa SMK tidak perlu literasi itu saya kira perlu diluruskan. Jadi sekolah kita di SMK 2 Jiwan sebenarnya sudah mulai membiasakan kegiatan literasi sejak lama ya. Mulai dari dulu membaca 15 menit di kelas atau membangun infrastruktur perpustakaan ya. Ini harus kita kuatkan dengan implementasi di lapangan. Apakah guru-gurunya sudah mengajak anak-anak untuk berkunjung ke perpustakaan, apakah mungkin OSIS punya program untuk literasi dan seterusnya, ini masih perlu diperbanyak. Ya. Nah, itu tadi yang perlu kita garis bawahi untuk kita benahi mengenai literasi di sekolah kita. Untuk selanjutnya, mungkin apa yang ingin dikuatkan Pak untuk menunjang dari kegiatan literasi di sekolah ini? Ya,
Kalau kita bicara literasi ya, sekali lagi, literasi itu tidak hanya baca tulis ya sebenarnya. Iya. Pemerintah sudah menggariskan literasi itu ada 6 jenis literasi. Secara singkat ya, saya bacakan. Literasi baca tulis, Iya. jelas. Berarti siswa itu harus terbiasa membaca, tidak hanya membaca status, Iya. ya, atau menulis status, tapi membaca narasi atau artikel yang panjang. Sehingga artikel itu harus dipahami dan mampu dikomunikasikan ulang. Iya. Ini adalah literasi baca tulis. Kemudian juga ada literasi numerasi, San. Nah, yang namanya numerasi berarti nanti kemampuan anak untuk memahami data-data berupa angka atau numerik dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, dua jenis literasi ini sebenarnya sudah dibuatkan kebijakannya pemerintah dan dievaluasi lewat asesmen nasional yang setiap tahun diadakan untuk kelas 11 kalau SMK ya. Nanti di kelas 11 biasanya akhir tahun itu ada asesmen nasional yang di dalamnya memuat evaluasi terkait dengan literasi dan numerasi. Karena ini penting. Yang survei PISA yang internasional itu juga mengambil tema literasi dan numerasi. Kemudian ada juga literasi sains. Jadi bagaimana kita harus terbiasa untuk menemukan solusi dari permasalahan sehari-hari, sains. Misalkan, kenapa toh kok terjadi banjir? Nah, nanti kita cari muaranya kemana. Apakah itu dari kebiasaan kita yang membuang sampah, nanti larinya bagaimana kita mengelola sampah itu agar tidak menjadi sampah, agar menjadi barang-barang yang layak jual, itu adalah literasi sains. Dan isu prioritas saat ini yang ditekankan oleh Kemdikbud adalah literasi finansial. Ya, literasi finansial. Bukan bagaimana kita mencari uangnya, tidak hanya itu ya, tapi bagaimana kita bijak mengatur pengeluaran. Ini penting dipelajari di sekolah, San. Semisal, uang sakumu sehari berapa? Saya uang saku saya sendiri 10.000 sehari. 10.000. Nah, kalau kita punya kecerdasan di literasi finansial, dengan uang 10.000 itu kita akan bisa mendapatkan makanan atau jajan yang benar-benar worth it. Kesadarannya harus muncul. Oh, berarti jajanannya harus jajanan yang sehat. Ya kan? Tidak mengandung apa? Sekarang itu micin. Generasi micin. Sehingga kita nggak dicap generasi micin. Nah, itu dipelajari di literasi finansial, bagaimana membelanjakan uang untuk membeli barang-barang yang tepat untuk kita. Kalau kita nggak punya pemahaman terkait itu kan belinya sembarangan kan? Ya, misalkan nggak aware dengan kesehatan, nggak aware dengan kondisi tubuh kita, akhirnya belanjaannya serampangan. Kemudian ada juga literasi digital. Nah, ini yang lekat dengan dunia remaja ya, bagaimana dunia digital ini sudah mendisrupsi berbagai macam kebiasaan, kebudayaan, sehingga anak-anak sekarang menurut survei, San ya, orang Indonesia itu dalam sehari menatap layar gadget itu 9 jam. Wow. Hampir separuh ya, Pak. Ya, sepertiga dari waktu kita dalam sehari kan, 24 jam, 9 jamnya kita menatap layar. Nah, literasi digital perlu agar kita bisa mengkoordinir tubuh kita, anggota tubuh kita yang bisa dilihat di layar itu apa, yang harus kita share itu apa. Karena kebanyakan kita itu banyak sharing tanpa saring. Nah, ini mungkin yang perlu diingat oleh teman-teman ya. Jadi kita harus saring dulu sebelum sharing. Tombol share itu kan gampang banget diklik ya. Tapi itu gunanya juga ini efeknya panjang. Dia gampang diklik tapi efeknya panjang. Nah, kalau bisa sebelum kita sharing kita harus menyaring dulu apakah informasi ini benar, apakah ini hoax atau tidak. Sudah pernah nyari tempat untuk memfilter hoax? Belum pernah. Gampang aja di Google dicari checkshoax.id. Nanti kita ketikkan berita apa yang ingin kita cari, nanti akan keluar dengan sendirinya itu apakah hoax atau tidak. Contohnya kemarin banyak beredar berita nanti uang terbitan baru itu gambarnya Bu Sri Mulyani gitu ya. Nah, benar dia Menteri Keuangan, tapi apakah bisa wajahnya tampil di apa namanya uang kita? Ya kan tidak semudah itu. Nah, kita cari saja di checkshoax.id wajah Bu Sri Mulyani di uang baru, nanti keluar itu hoax. Nah, ini harus kita sadari bersama, kita harus bisa menjadi pengontrol. Karena kan juga punya banyak grup ya, grup keluarga, grup
sekolah, grup Karang Taruna, kalau ada yang menge-share berita-berita yang kebenarannya belum jelas, kita harus mengcounter. Oh ini ternyata hoax. Nah, satu lagi jenis literasi yaitu literasi kewargaan. Jadi dengan teknologi yang sekian hari sekian cepat nih ya, kita tidak boleh lupa bahwa kita ini tetap harus menyadari bahwa kita adalah warga negara yang harus menjunjung tinggi toleransi. Nah, berbagai macam isu termasuk SARA di berbagai daerah di Indonesia ini harus bisa direduksi dengan kesadaran bahwa kita itu Bhinneka Tunggal Ika lewat literasi kewargaan. Oke. Nah, itu tadi begitu banyak sekali cabang dari literasi yang sudah dijelaskan dari Pak Hayat tadi. Mungkin dari sekian banyak itu mungkin masih ada teman-teman itu yang beranggapan itu apa sih manfaat, apa pentingnya literasi buat kita itu apa sebagai generasi muda? Mungkin bisa dijelaskan sama Pak Hayat. Oh ya, mungkin masih malas berliterasi karena tidak tahu manfaatnya, Iya. gitu kan ya. Ya. Jadi menurut penelitian ilmiah dan sudah dipublikasikan dalam berbagai jurnal, kompetensi yang harus dimiliki anak untuk sukses di abad 21, kita sekarang abad 21 ya. Iya. Itu kan ada 4C ya. Ada critical thinking, kemudian ada kolaborasi, ada komunikasi, ada kreatif. Nah, satu hal yang pertama adalah critical thinking, berpikir kritis. Nah, bagaimana kita bisa berpikir kritis, bagaimana kita bisa mempertanyakan sebuah kebenaran kalau kita itu tidak berliterasi. Nah, contoh ambil kata di dunia kerja, kalau kita tidak pandai, tidak terbiasa membaca data, kemudian memahami dan mengkomunikasikan, bagaimana kita mau memahami job description pekerjaan kita? Iya. Bagaimana kita bisa memahami peraturan-peraturan yang ada di dunia kerja kita? Karena di SMK kita kan ada jurusan teknologi, Iya. ada bisman, ada seni ya. Iya. DKV kan termasuk seni ya. Kalau di dunia teknologi, mematuhi peraturan, mematuhi SOP itu tidak hanya sekedar poin dari supervisornya, tapi berkaitan dengan nyawa kan, San? Iya. Contohnya kita bekerja dengan mesin-mesin yang besar di perusahaan. Kalau kita tidak mampu memahami bagaimana mesin itu bekerja, taruhannya nyawa. Sangat Ya, bahaya. tidak hanya dimarahi supervisor itu masih level ringan lah ya. Tapi kalau sudah terkait dengan nyawa kan berat. Nah, itu adalah bagaimana kita berliterasi untuk menghasilkan critical thinking untuk sukses di abad 21. Itu San. Nah, itu tadi yang sudah dijelaskan Pak Ahya. Begitu pentingnya literasi yang dapat menunjang kita untuk kedepannya nanti. Saat kita bekerja, kita juga sangat membutuhkan betapa pentingnya literasi. Terutama dalam saat kita bekerja di dunia industri yang membutuhkan alat-alat berat, yang kita harus bisa memahami bagaimana alat itu bekerja. Karena sangat berat sekali, tanggungannya nyawa tadi ya Pak Ahya. Oke. Dari ini, kita lihat itu masih rendah sekali ya Pak Ahya minat membaca itu. Mungkin bisa dikasih tips bagaimana cara membaca, tips agar gemar membaca atau membaca itu menjadi lebih kegiatan yang seru dari Pak Ahya. Ya, jadi untuk anak-anak membaca itu sekarang tidak hanya di buku fisik ya. Kalau zaman dulu, zaman saya kecil yang baca itu ya ada kertasnya. Jadi harus ada kertas, kalau nggak ada kertas ya nggak bisa baca karena HP juga belum ada. Nah, zaman sekarang teknologi berkembang cepat termasuk dalam dunia baca tulis. Semuanya bisa dilakukan di satu gadget saja. Dalam hal ini mungkin HP kalian ya. Bila ingin meningkatkan minat untuk membaca, ya kalian harus dekat-dekat dengan sumber bacaan. Contohnya yang diinstal adalah aplikasi-aplikasi membaca. Ambil kata di Play Store ya. Kalau HP-nya Android, Play Store itu kan tidak hanya tempat download aplikasi toh. Iya, ada game toh. Iya, ada. Di sana kan juga ada Play Store Book. Iya. Oh iya, Iya kan? e-books itu. Betul, di sana juga ada e-book. Nah, ini pasti anak-anak mungkin jarang ya yang tahu bahwa di Play Store ada buku ya. Di sana kita bisa beli atau bisa baca aja yang gratis. Nah, di sana ada macam-macam genrenya. Itu bisa kalian intip lah nanti. Kalau di sekolah ya kalian harus mau berdekat-dekat dengan dunia buku, dalam hal ini perpustakaan. Perpustakaan kita sudah dibangun dengan dana yang banyak, dibangun dengan megah, koleksinya juga banyak, 3.000 San. Wow, 3.000. Koleksi judul buku literasi di perpustakaan kita 3.000 judul. 3.000. Ya. Sangat banyak. Itu judul buku yang
fiksi maupun non-fiksi non-mapel Iya. ya. Saya tahu kalau untuk baca buku mapel kalian pasti agak males kan ya. Iya. Tapi kalau baca novel ya, jadi kita mulai dengan hal-hal yang kalian sukai, novel aja dulu atau nanti biografi. Di perpustakaan kita ada 3.000 judul, ini saya garis bawahi Iya, ya, agar 3.000. kalian tertarik naik ke lantai 2 untuk mengunjungi perpustakaan kita. Kemudian bisa juga dengan bergabung ke komunitas. Komunitasnya itu apa ya Pak Ari? Komunitas Kalau ada. banyak Jika banget. ada. Maksudnya tidak di sekolah ya, Oh, iya. tapi di Facebook atau di Instagram kan ada banyak sekali komunitas membaca atau komunitas menulis. Ini tidak hanya di meningkatkan minat baca. Iya. Kalau kalian punya hobi, kalian punya passion di mana, ya kuncinya harus dekat-dekat dengan komunitas, dengan lingkungan, dengan ekosistem hobi tadi. Iya. Kan gitu kan ya. Kalau saya suka baca, saya gabungnya grup baca. Di Instagram ada, di Facebook juga banyak. Nah, nanti dengan sendirinya lini masa kita, ya thread kita kan isinya itu terus gitu Iya. kan. Kalau kita malas baca atau apa, nanti diingatkan otomatis. Kan Jadi motivasi ya, Pak? Betul. Di TikTok, di Instagram kan ada algoritmanya kan, San? Iya, algoritmanya. Betul. Kalau kita mengisi di awal itu sukanya dengan apa? Otomotif. Sukanya dengan apa? Literasi. Nanti dia akan memunculkan thread atau apa di TikTok namanya Fit, bukan fit. lebih kan- FYP ya. Iya, FYP. FYP nanti isinya itu terus yang sesuai dengan kesukaan kita. Nah, kita harus mau untuk berdekat-dekat dengan komunitas itu. Kemudian juga sekarang Kemdikbud sedang mengembangkan buku interaktif. Itu seperti San. apa ya, Pak? Iya. Bisa dijelaskan. Kalau kita baca buku yang PDF, e-book, itu kan hanya teks, kemudian gambar, Iya. ataupun video tapi video YouTube gitu kan. Iya. Nah, pemerintah tuh sebenarnya berupaya keras untuk meningkatkan minat baca siswa-siswa di Indonesia. Salah satunya buku interaktif. Saya kebetulan juga sedang tergabung di tim untuk pengembang buku interaktif Kemdikbud tahun 2024. Nah, nanti di sana akan ada banyak sekali elemen-elemen interaksi. Bisa berupa simulasi, bisa berupa game yang itu masuk dalam e-booknya. Wah. Nanti silahkan ditunggu, mungkin launching baru di tahun depan ya, Iya. untuk buku interaktif tingkat SMK. Jadi sebenarnya kita itu harus mencari passion kita untuk membaca terlebih dahulu. Iya. Jangan buku mapel lah, buku novel juga boleh. Kalau yang putri mungkin buku resep masakan, ya itu nggak apa-apa, itu kan juga buku. Bagaimana kita membaca data, kita memahami, lebih-lebih kita mempraktekkan. Iya. Buku resep dipraktekkan, hasilnya ada, nah itu nanti akan luar biasa. Nah, itu tadi tipsnya kan sangat banyak sekali mulai dari kita. Kita mulai aja dulu, kita dekat-dekat dulu dengan perpustakaan walaupun desain sekedar cuman jalan-jalan lihat-lihat judul-judul buku aja. Jadi mungkin dari situ akan membawa minat kita untuk lebih dekat dari ke literasi itu. Terus dari ini juga saya mendapatkan sedikit ilmu. Jadi saya itu sebenarnya juga suka menulis novel Pak Ayat, tapi itu bingung bagaimana caranya agar karya itu bisa disampaikan ke orang lain. Dari Pak tips Pak Ayah tadi adalah untuk ikut ke dalam komunitas itu. Menjadi salah satu tips saya untuk ternyata ada komunitas di Facebook atau apa itu yang dapat mengajak kita untuk gemar menulis, dari mana yang dari karya-karya kita yang kita buat itu dapat tersampaikan lewat media sosial itu. Iya. Oh ya San, ada tambahan selain membaca, menulis, mungkin kalau kasusmu mempublikasikan ya. Iya. Bagaimana mengeluarkan karya agar bisa dibaca. Memang hasil akhir dari produk tulisan itu ya dinikmati oleh banyak orang. Iya. Harapannya apa yang kita tulis itu nanti akan sampai ke pembaca, tidak hanya tulisannya tapi efeknya. Misalkan kita menulis tentang ajakan merecycle sampah. Nah, nanti akhirnya apa? Yang baca mau merecycle sampah. Nah, ini tujuan kita sampai. Nah, di sekolah kita juga program literasinya ada penerbitan buku, San, untuk ada siswa. Iya. Beberapa saat yang lalu sudah terbit kumpulan cerita pendek dari teman-temanmu. Iya. Ada, sudah diterbitkan ber-ISBN. Juga dari guru-guru juga ada buku antologi guru-guru SMKN Duan Jiwan. Dan beberapa guru juga sudah menerbitkan karyanya berupa buku mapel. Iya. Ya, ini mungkin juga Mapel. teman-teman belum tahu. Bukunya ada di perpustakaan, silakan. Jadi nanti jangan heran kalau di perpustakaan ada buku mapel, penulisnya adalah guru-guru kita sendiri di SMKN 2
Jiwan. Ini adalah program yang didukung oleh Bapak Kepala Sekolah. Dalam hal ini bagaimana untuk mengembangkan literasi. Termasuk nanti juga ada kegiatan lomba-lomba, San, yang terkait dengan literasi, baca puisi atau deklamasi atau storytelling, Iya. ya kan? Atau debat. Bahasa Inggris itu kan juga termasuk dari ranah literasi. Nah, jadi itu dia yang sudah banyak dijelaskan dari Pak Ahya tadi. Untuk menambahkan semangat literasi untuk para remaja milenial ini, mungkin Pak Ahya bisa membagi sedikit quotes kata-kata hari ini. Ya, quotes yang selalu saya ingat adalah buku itu adalah jendela dunia. Bila kalian ingin menguasai dunia, maka bacalah buku. Nah, itu tadi banyak ilmu yang telah dijelaskan oleh Pak Ahya hari ini. Terima kasih Pak Ahya atas waktunya telah meluangkan untuk kita berbagi sharing pengalaman ilmu mengenai literasi yang sangat luar biasa untuk teman-temannya di rumah. Terima kasih juga Sandi, senang bisa diundang di podcast Pandawan. Semoga maju terus dan bermanfaat. Saya Ora Sandi pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Akhirul salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.